Hai Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Moms, bagaimana kabar Moms? Semoga Moms sehat-sehat aja, semoga Moms baik-baik aja. Setelah kemarin long weekend, ada yang mungkin di rumah aja, ada juga mungkin yang pergi berlibur bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Yang pastinya semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Live Instagram Mother and Baby Indonesia kembali lagi bersama saya Novita Enji, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia. Dimana hari ini kita akan membahas tentang anak sakit asam lambung memang bisa. Nah, tentunya Moms penasaran ya. Kayaknya kita berpikir bahwa sakit mah atau asam lambung yang naik itu cuma milik atau penyakitnya orang besar ya. Apakah benar anak-anak juga bisa kena asam lambung atau asam lambungnya naik dan sakit? Hari ini akan kita bahas bersama dengan Dr. Aryani Dewi Widodo SPAK, dokter spesialis anak konsultan gastrohepatologi. Moms boleh bertanya, nanti akan langsung dijawab oleh Dokter Aryani ya. Sambil kita menantikan Dokter Aryani, Moms boleh juga mulai menyiapkan pertanyaan-pertanyaan Moms. Nanti akan langsung, Dokter Aryani sudah pertanyaannya, nanti akan dijawab langsung oleh Dokter Aryani ya Moms ya. Oke. Sambil aku, ini sudah hadir Dokter Aryani. Apa kabar dokter? Baik, terima kasih. Oh, baju kita senada nih. Iya, kita senada Cerah loh dok, sekali. warnanya betul sekali. Kita udah lama sekali tidak jumpa ya. Hari ini kita berjumpa lagi dok. Dan kita akan membahas tentang asam lambung. Atau mungkin kalau orang awam tuh kenalnya sakit mah gitu ya dok ya. Sama gak sih sebenarnya dok? Iya. Nah, asam lambung sama sakit mah kurang lebih sama, tapi tidak sepenuhnya sama. Yang namanya masalah Oke, dengan oke. asam lambung itu bisa dua hal. Bisa asam lambungnya banyak dan menyebabkan luka pada lambungnya. Mm-mm. Bisa Mm-mm. juga ada yang namanya reflux. Jadi ada kalau kita makan atau minum, ada yang naik ke atas kembali dan menyebabkan Betul. gangguan pada kerongkongan gitu. Nah, iya. Kalau pada orang dewasa ini kayaknya sepertinya satu penyakit yang termasuk umum ya dok ya. Banyak sekali orang dewasa Iya, mengalami yang istilahnya betul. mah lah atau kadang merasakan asam lambung naik. Karena bener juga sih dok, kalau kalau mah itu kan pakai yang sakit terus-terusan. Kalau asam lambung itu kan kayak Ya. sesek di ulu hati gitu ya dok ya. Bedanya tuh seperti itu juga ya dok ya. Iya, bisa jadi nyeri nggak enak gitu ya. Gejalanya itu bisa berbeda-beda pada bayi dan pada anak yang lebih besar. Kalau anak yang lebih besar Ya, mungkin kan seperti orang dewasa ya. Jadi misalnya dia merasa nyeri di ulu hati umumnya, kemudian nyeri dirasakan ada hubungannya sama makanan. Jadi setelah makan kemudian kok rasanya perih, nyeri. Kemudian kadang-kadang juga dia bisa nafsu makannya berkurang, tapi dia bisa bilang kalau itu anak yang lebih besar dan anak remaja. mhm. Tapi kalau itu anak yang lebih kecil, kan dia belum bisa cerita ya apa yang dirasakan. Jadi Betul, kita bisa betul. melihatnya dalam bentuk misalnya anaknya lemes, kemudian kok kayaknya nggak enak, badannya rewel sekali. Kalau diberikan makan kemudian menolak, biasanya suka makan, tapi kemudian sekarang menolak atau malah GTM sama sekali. Nah, itu juga Iya, iya. bisa merupakan salah satu gejala penyakit lambung. Oke. Dok, yang menyebabkan seorang anak itu bisa asam lambung apa karena memang dia salah makan atau telat makan? Kalau orang dewasa kan juga yang sering menjadi pemicunya adalah stres ya dokter ya. Tapi kan kalau anak-anak kan biasanya masih jarang ya stres ya. Jadi apa dok biasanya? Sebetulnya stres itu bisa, tapi stresnya mungkin tidak sama dengan stres orang dewasa. Stres pada anak-anak itu bisa secara psikologis seperti dewasa, tapi bisa juga misalnya setelah mendapat penyakit, ya kan? Jadi misalnya Mm-mm. habis sakit berat, kemudian pada saat sakit berat dirawat. Saya kelihatannya koneksinya masih hilang timbul ya. Iya dok, Kak. Apakah aman sekarang dok? Dari saya atau Sambil saya dari cek. sana ya? Sudah aman dok? Ya. Tapi seperti oke. Masih hilang timbul ya. Oke. Dokter.
Dokter Aryani, ini sudah Dokter Aryani hilang ya. Ini banyak moms yang sudah mulai bertanya, nanti akan saya bacakan. Nah, sudah terhubung lagi nih. Baik dok, Ya, kita lanjutkan dok. lebih baik nggak ya? Kayaknya memang ini nih, kalau kendalanya kalau kita ngobrol jarak jauh memang begini ya Mbak ya. Jadi Iya ya, oh, enakan ketemu sebenarnya ya. coba ya. Nah, mudah-mudahan yang ini lebih baik. Nah, sekarang jadi kalau kalau ada masalah asam lambung kita harus lihat penyebabnya apa. Bisa dari yang tadi ada stres, tapi stresnya bisa dari stres fisik atau stres psikologis juga masih bisa. Apalagi kalau anak 10 tahun ke atas, biasanya stres psikologis itu Ya, cukup ya. dominan. Jadi sudah beranjak remaja. Tapi bisa juga karena penyebab-penyebab lain, contohnya salah satunya kuman yang namanya Helicobacter pylori. Kuman Oke. Helicobacter pylori itu adalah kuman yang tinggalnya di dalam lambung. Dia jauh di dalam lapisan lambung. Sehingga menanganinya juga berbeda. Harus diberikan obat-obatan secara khusus dalam jangka waktu tertentu. Karena Helicobacter pylori ini menyebabkan perlukaan dan kerusakan pada lapisan lambung. Baik. Sejak umur berapa tuh berarti dokter anak bisa mulai merasakan atau kena yang namanya sakit asam lambung ini, dok? Sebetulnya tidak ada patokan ya, karena kalau gastritis atau sakit mah itu umumnya, kalau dulu kita anggapnya 10 tahun ke atas, tapi kelihatannya tambah Iya, lama tambah muda tuh. Mungkin karena pola makan iya juga sih. ya, kalau pola Iya, makannya betul. yang kurang baik, otomatis bisa merusak di saluran cerna. Tapi kalau untuk reflux, tipe reflux, jadi yang makanan naik-naik kembali ke itu bisa terjadi dari bayi. Malah justru itu Oh, ya, terjadi ya, ya, ya. seringnya karena otot antara kerongkongan dengan lambung masih lemah. Jadi agak lemes. Sehingga ibarat botol kalau dituang lehernya kan terbuka ya. Otomatis Iya, akan naik-naik ke atas dan menyebabkan oke. iritasi karena di kerongkongan itu tidak dirancang untuk terkena asam lambung. Oke, dok, berarti adakah penyakit, adakah makanan maksud aku yang bisa menyebabkan atau menjadi trigger asam lambung menjadi naik nih? Karena kan tadi dokter sempat bilang karena pola makan juga, ya kan? Apakah memang ada dok gitu dari makanan? Ya, biasanya makanan yang menyebabkan, sebenarnya begini, bukan men-trigger asam lambung menjadi lebih banyak, tapi makanan-makanan ada yang mendukung tebalnya mukosa menjadi lebih baik atau lapisannya menjadi lebih baik. Karena sebetulnya iritasi di lambung itu adalah keseimbangan antara dua faktor. Faktor penyerang sama faktor pelindung. Faktor penyerangnya contohnya apa? Tadi ada kuman, asam lambung yang sangat asam, kemudian makanan-makanan yang tidak sehat. Faktor pelindung Oke. ini adalah lapisan yang tebal. Kalau lapisannya tebal, otomatis pasti dia akan lebih melindungi dan lebih tidak mudah rusak, seperti benteng yang lebih kokoh. Hmm. Gitu. Ya, Kalau ya. kalau misalnya faktor penyerangnya lebih besar, maka bisa cenderung mengalami penyakit asam lambung dan radang atau iritasi di lambung. Tapi kalau pelindungnya lebih kuat, contohnya dengan makan buah, sayuran, itu biasanya bisa Ah, mempertebal perlindungannya itu, lapisan pelindungnya itu, sehingga tidak mudah terkena iritasi atau luka. oke. Sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, karena saya ingat sekali ada teman saya yang anaknya asam lambungnya naik gitu, sakit asam lambung, karena kebetulan memang dia sering sekali minum minuman botolan-botolan itu loh dok, yang mengandung Oh, pengawet. Makanya saya iya, menanyakan betul. apakah itu juga bisa menjadi trigger juga dok? Bisa. Sebetulnya Iya, 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 soda, kemudian minuman atau makanan yang mengandung pengawet, iya, iya. dan I'm sorry banget, kopi juga bisa. Iya, zaman sekarang karena kita tahu banyak kopi-kopi kekinian, anak-anak juga jadi mulai mulai mengkonsumsi kopi, padahal sebenarnya harusnya jangan dulu ya dok ya. Sebetulnya kalau sekali-sekali itu nggak apa-apa, Gak tapi apa-apa. Oh, umumnya oke. itu merupakan bagian dari pola hidup. Jarang orang Ya, yang mengkonsumsi makanan tidak sehat itu jarang-jarang. Umumnya orang yang terbiasa ya begitu, yang tidak terbiasa ya tidak gitu. oke. Dok, ini ada pertanyaan dari Oksavina. Apakah asam lambung itu turunan, Dok? Soalnya saya ada riwayat GERD. Apakah akan menurun kepada anak saya? Oke, pertama-tama kalau pada anak usia di bawah 1 tahun, tadi kalau kita bicarakan mengenai otot atau katup antara kerongkongan dengan lambung, itu memang masih lemah.
Jadi Mm-mm. kalau anak di bawah 1 tahun, khususnya di bawah 6 bulan, kita belum bisa hitung sebagai mereka mengalami penyakit atau masalah GERD. Mereka memang mengalami GERD, tapi itu Ya. karena perkembangan. Jadi karena ototnya belum kuat. Seiring dengan waktu, ototnya yang semakin kuat, di atas 6 bulan atau bahkan di atas 1 tahun, sudah tidak mengalaminya lagi. Tapi kalau itu terjadi di Hmm. kemudian hari, bisa jadi itu ada faktor genetik. Karena secara genetik, ada orang Ah. yang, misalnya tadi kalau kita bicara soal perlindungan di dalam lambung, perlindungannya itu tipis. Jadi secara genetik Iya, memang dia sensitif, mudah luka ya. gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Osafin. Kalau mau tanya dok, obatnya apa ya kalau anak kena asam lambungnya naik? Karena kan kalau orang dewasa mungkin kita bisa mengkonsumsi obat-obat yang dijual bebas. Apakah itu juga bisa untuk anak-anak atau di saat anak kita kena mah atau asam lambung, kita sebaiknya memang konsultasi ke dokter dan obatnya memang harus dari dokter? Karena kan pasti beda tuh Nah, dok ya sama obat-obat yang ada dijual bebas ya dok. betul. Kalau obat-obat untuk dewasa memang dijualnya bebas, tapi untuk anak-anak yang mengalami asam Ya, lambung, itu obat-obatnya biasanya hanya dengan resep dokter. Kenapa? Karena penyebab pada anak-anak itu berbeda dengan penyebab ya. pada dewasa. Jadi jauh lebih banyak faktor penyebabnya dan juga akibatnya bisa berat. Kadang-kadang contohnya, Mm-mm. anak-anak yang mengalami GERD atau reflux, bolak-balik reflux, mungkin kita bisa misalnya nyontek obat anak lain atau kita beli sendiri, konsultasi di apotek. Tapi GERD itu bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang dalam jangka Oh, panjang. Jadi misalnya berat badannya tidak naik-naik, kemudian tinggi badannya tidak naik-naik. Nah, yang seperti itu tidak akan bisa tertangkap kalau kita menangani sendiri. Itu yang dikhawatirkan. Tiba-tiba nanti setelah hmm, kita udah stunting dan itu waktu yang tidak bisa dikejar lagi. betul betul. Jadi Jadi Moms kalau ini menurut catatan saya banget ya. Iya. hmm, Kenapa dok? Silakan dilanjutkan. sebaiknya ya, jadi sebaiknya mungkin memang ada baiknya paling tidak berkonsultasi dulu untuk dicari penyebabnya karena penyebabnya ada banyak dan belum tentu kita akan selesai hanya dengan mengatasi akibatnya saja. Ini catatan berarti ya Moms ya. Kalau memang anak kita mengalami mah atau asam lambung, memang sebaiknya kita harus konsultasi ke dokter. Nggak bisa beli obat sembarangan juga, nggak bisa nyontek ya obatnya juga. Karena balik lagi ternyata ini bisa berpengaruh pada tumbuh kembangnya di kemudian hari. Wow. Ternyata ya dok, kalau orang dewasa kan penyakit mah ya udahlah ya penyakit yang sering kayaknya kita juga ya nggak terlalu Iya. terlalu pusingin kecuali udah parah banget ya. Tapi kalau ternyata pada anak-anak nih harus ditanggapi secara serius ya dokter ya. Ya, dan terutama Ah, kadang-kadang gini, ada beberapa obat yang misalnya antasida yang dipakai biasa pada orang dewasa, itu sebetulnya kan mengandung aluminium ya, jadi mm-mm. mengandung chemical. Dan kalau digunakan jangka panjang pada anak, lama-lama bisa terjadi penumpukan. Karena Oke, itu tidak disarankan. Maksudnya, kalaupun sampai ya ya digunakan ya ya. harus dalam kemasan. Baik, kita lanjut lagi ya dok. Yang berikutnya pertanyaan dari Gianti GNS. Dok, anak saya 3 tahun, susah banget dok makannya. Bisa hanya 1 kali sehari. Itu pun sedikit, namun minum susunya sering. Bisakah terkena asam lambung? Ini mungkin kita pakai pemikiran kalau di orang dewasa, kita juga makannya sedikit kan, atau kurang makan, frekuensi makannya kurang maksudnya ya. Mungkin kalau sedikit sih nggak apa-apa, karena kan sebaiknya dianjurkan sedikit tapi sering gitu kan. Tapi kan ada yang makannya mungkin ya jarang banget dok gitu loh. Apakah itu berlaku juga kalau pada anak-anak bisa jadi memicu jadi terkena asam lambung dok? Betul, pada prinsipnya memang lambung itu sebaiknya diisi secara berkala, karena itu jadwal makan sebaiknya teratur. Tapi Mm-mm. untungnya kalau anak-anak yang kecil, taruhlah batita gitu ya, mereka hampir tidak pernah kosong dalam waktu lama. Kenapa? Karena mereka masih minum susu biasanya. Iya sih. Jadi every once in a while pasti memang tidak makan, tapi masih ada isinya susu. Dan kita harus mengajarkan mereka untuk mengatur jadwal makan. Jadi kita aturkan jadwal makan, makan besar 3 kali, kemudian snack 2 kali, itu minimal. Untuk anak yang usia sekolah, sebaiknya itu kita, sekarang sih memang sekolahnya dari rumah ya, Di school rumah, from iya home. betul betul. Tapi nanti kalau sudah sekolah lagi, maka di sekolah pun kita harus menekankan
bahwa mereka harus setidaknya pas istirahat ada snack, kalaupun nggak Ya, sempat makan besar. Kemudian ya. bekal kedua, bisa kedua. Dan kalau memang sudah bermasalah, jadi sudah kita obati, saya selalu pesan pada orang tuanya untuk bilang sama gurunya, memastikan anak ini makan pada saat istirahat. Karena kadang-kadang anak-anak Oh, baik. ngerjain sesuatu sampai istirahatnya selesai, belum selesai, udah mulai masuk lagi, nggak sempat makan sama sekali, ya nggak? Oke, dokter, kalau misalnya nih anak-anak yang sudah pernah mengalami asam lambung ya dok ya, apakah ada pantangan makanan nih dok yang harus dihindari supaya tidak memicu, supaya istilah supaya nggak kumat lagi gitu loh? Karena kan kalau pada orang dewasa tuh kan suka kumat-kumatan, kadang-kadang tuh pemicunya kayak tadi makan atau minum minuman yang banyak mengandung pengawet, ada juga makan mie ya kan, atau makan asam-asam, pedes-pedes. Ada pantangannya nggak dok kalau pada anak-anak jadinya untuk makanan nih dok? Secara umum pantangannya kurang lebih sama dengan dewasa, yaitu kalau bisa Hmm, tidak terlalu banyak makanan tidak sehat, makanan ya. instan, makanan mengandung pengawet, soda, kopi sih rasanya anak-anak belum ya. Tapi yang sering Mm-mm. diperhatikan, yang perlu diperhatikan itu adalah pada saat lambung kosong, jangan berikan makanan-makanan yang asam atau yang kuat Oh, bumbu-bumbuan. Jadi contohnya apa? Misalnya jeruk sankis pada saat lambungnya kosong ah, dikasih jeruk sankis kemudian bisa kumat. Boleh makan jeruk tapi tunggu setelah makan supaya ada yang menetralkan di dalam. Dan kemudian kadang-kadang ada ah, beberapa affected foods. Contohnya apa? Misalnya pisang. Pisang itu pada sebagian orang yang mengalami sakit mah, kalau lambungnya sedang kosong, makan pisang, kemudian langsung bermasalah, langsung mengalami mm-mm, iritasi. Itu betul. bisa. Ya, Jadi mesti makanan-makanan tahu juga berarti ya dok. sebaiknya dihindari. Mm-mm. Oke. Kalau di saya pepaya dok, memakan pepaya dalam kondisi perut kosong pasti langsung asam lambungnya naik dok. Gitu. Jadi Wow. memang beda-beda juga harus diperhatikan ya. Ya, jadi Oke, secara genetik itu lain-lain. Semua orang itu harus memperhatikan makanannya masing-masing dan apa baku kecuali yang paling tidak asam-asam, pengawet dan yang tajam. Gitu. oke. Dok, kita lanjut ke pertanyaan dari Joyce_Miracle 2020. Baby saya 8,5 tahun, 8,5 bulan maksudnya, kadang muntah habis makan. Bagaimana bisa membedakan bahwa ini baby GERD atau kekenyangan? Pas porsinya padahal udah sesuai. Ada tidak baby yang tipe lambungnya kecil, dok? Oke, ada. Ada tipe bayi yang lambungnya kecil, ada tipe bayi yang Ah, lambungnya misalnya agak mendatar, itu ada juga. Jadi cenderung lebih mudah untuk muntah. Tapi yang sering saya lihat, ibu-ibu ini sering over worry. Jadi kalau muntah sekali dua kali dalam sehari, that's still fine ya. Asal mm-mm. jangan muntah setiap kali makan, satu. Dan Ah, syarat oke. adalah berat badannya naik baik. Jadi mau muntah 3 kali, 4 kali pun, yang penting berat badannya setiap bulan naik ideal, itu artinya tidak apa-apa. Jangan-jangan dikasih Mm-mm. makannya kebanyakan, makanya Oh, dia sering baik. muntah gitu. Oke, oke. Jadi itu saja yang harus kita perhatikan untuk tadi untuk Moms Joyce ya. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir kalau memang frekuensinya tidak sering gitu. Mungkin ya kalau sekali-sekali bisa jadi makannya kebanyakan gitu ya dok ya. Karena kan pasti Yang usia penting delapan setengah bulan. berat badan paling Betul, penting. betul. Kenaikan Ya. berat badannya harus tetap baik. Iya, betul sekali. Kita lanjut lagi pertanyaannya adalah dari Niza Galuh 88. Anakku Alzea punya GERD. Tiap pagi mesti dikeluarin lendirnya baru bisa minum susu. Memang penyakit GERD ini seperti ada lendir yang menghalangi lambung ya, Dok? Oke, ini good question ya. Karena gini, yang namanya GERD itu artinya kan tadi isi lambung naik ke atas. Naiknya Mm-mm. bisa sedikit kalau ibaratnya gini ya, saya kasih contoh ya. Nih, kebetulan ada. Kalau misalnya ini kerongkongan ya, ini lambung di sini. Nih lambung. Yang ini kerongkongan. Jadi Pas banget deh. pada saat iya kok ada ya. Pada saat isi lambung itu naik-naik ke atas, naiknya bisa sedikit,
bisa sedang, Iya, iya, bisa iya. banyak. Kalau naiknya tinggi, di sebelahnya ini kan adalah saluran pernapasan. Jadi, kalau dia naik-naik terus dan naiknya tinggi sampai ke tetangga sebelah, bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Gangguan pernafasannya itu bisa batuk, bisa banyak lendir, bisa juga sampai menyebabkan Hmm, infeksi saluran nafas yang berulang. Gitu. Jadi, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, kalau di GERD-nya sendiri itu tidak ada lendir. Tapi akibat dari GERD yang pindah-pindah ke sebelah itu bisa menyebabkan mm-mm. saluran nafas menjadi sensitif juga dan banyak mengeluarkan lendir sebagai mekanisme pertahanan karena kan dia harusnya tidak Oke, ada asap. oke, oke. Tapi kecepatan asam, jadi saluran napasnya memberikan reaksi dengan mengeluarkan lendir. Oh baik, terjawab jadi ya. Oke, jadi memang bukan GERD-nya yang ada berlendir istilahnya, tapi memang karena dia nyebrang ke tetangga, ke saluran pernafasan yang ada lendirnya, Iya, jadi itu yang menyebabkan ada keluar lendir jadi ya dokter reaksi, ya. betul. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan dari Virial Naila. Kalau reflux itu bisa disembuhkan nggak sih dokter? Nah, kembali lagi ke penyebabnya. Penyebab Mm-mm. refluksnya apa? Kalau memang penyebab refluksnya dari perkembangan karena usia, jadi ditunggu aja. Nanti pasti akan perbaikan. Tapi memang rasanya menunggunya itu lama, apalagi Ya, dokter. Ya, oke, ya. dokter. Ya, sudah terhubung lagi. Oke, Sorry, sebentar. Ini ada yang terbuka. Nah, jadi ya, pintunya terbuka. Oke, jadi oke, ya. tadi kita sampai mana ya? Apakah bisa Tadi, disembuhkan ya? iya bisa disembuhkan. Itu tergantung kita dokter bilang. Nah, jadi gini, tergantung usia. Kalau Mm-mm. usianya masih kecil dan terjadinya itu memang karena perkembangan, maka Ya, ditunggu aja. Nanti pasti akan sembuh. Tapi sambil menunggu itu tentu harus mm-mm. dijaga supaya tumbuh kembangnya tetap baik. Jadi kalau Ya. memang perlu dibantu dengan obat-obatan. Tapi GERD itu sebagian besar sebetulnya bisa diperbaiki dengan posisi. Kalau anak-anak yang terbiasa Ah, GERD itu posisinya ditinggikan kepalanya. Jadi miring seperti tiduran setengah duduk. Itu ya, cukup ah. membantu. Kenapa? Kita balik lagi ke botol. Karena logically kalau dia miring sekali pasti tumpah, betul nggak? Tapi kalau kita Ya. pertahankan posisinya begini, otomatis pasti tidak mudah keluar. Lebih tidak mudah keluar lah. Meskipun kadang-kadang Mm-mm, juga. mm-mm, mm-mm. Jadi usia di atas 6 bulan biasanya sudah perbaikan, di atas 1 tahun sudah jauh lebih baik. Oke, oke. Tapi kita juga tentunya perlu memperhatikan juga asupan tadi makanannya ya dokter dan juga tadi kayak Ya, tips dari dokter juga untuk posisi tidurnya juga diperhatikan ya dokter ya. betul. Betul, jangan sampai rugi Oke. bandar makanannya juga. Jadi jangan Ah, sampai lebih betul. banyak yang keluar daripada yang masuk. Jadi Betul. minus. Karena iya benar, kita penting juga menjadi indikator kita adalah pertambahan berat badannya mereka ya dokter ya. Berat badannya Iya, anak-anak ini juga harus jadi perhatian kita juga. Karena kalau sampai tidak sesuai dan bahkan kurang, ujung-ujungnya nanti punya masalah lain yaitu masalah stunting ya dokter ya. tepat sekali. Oke, Betul. berikutnya pertanyaan dari Nidia. Biasanya di umur berapa sih dok anak kena asam lambung? Karena anak saya umur 3 tahun, belum begitu bisa ngomong. Tapi kalau sedang sakit ketahuannya dari mana ya? Kalau dia itu mengalami asam lambung. Nah itu dia tuh yang sering jadi kendala kan dok. Apalagi kalau usia 3 tahun mungkin makannya udah mulai macam-macam ya dok ya. Iya, udah mulai yang aneh-aneh ya. Tapi Mm-mm, gini, mm-mm. jangan terlalu cepat-cepat menuduh asam lambung. Kadang-kadang Oke. anak-anak itu memang mereka sedang merasa tidak nyaman atau merasa kurang sehat. Atau kadang-kadang anak-anak juga bisa ada sensasi sakit perut yang sebetulnya bukan apa-apa. Itu hanya sakit perut fungsional saja. Kalau yang seperti Ya, itu nggak perlu khawatir. Biasanya only temporary, hanya sebentar dan setelah itu selesai. Jadi nggak ada oke, oke, masalah. Jangan oke. cepat-cepat untuk menuduh itu asam lambung.
Oke, baik. Berikutnya pertanyaan dari Hilda Rafika. Anak saya usia 5 tahun, napasnya sering sesak. Saya sudah bawa ke dokter spesialis paru, sudah cek semua tidak ada masalah di THT-nya. Anak saya perutnya seperti kembung, padahal makannya bagus. Apakah karena lambungnya jadi sesak napas ya dok? Ini menarik nih dok. Tadi kayaknya masih ada hubungannya sama yang tadi dokter sampaikan, nyebrang ke tetangga juga ya dok ya. Jadi katanya sesak Iya, napas itu bisa. udah dicek ke THT nggak masalah, apa karena lambungnya ya dok? Bisa jadi. Jadi kadang-kadang yang tadi kita bicarakan dia bisa Mm-mm. menyebabkan gangguan pada saluran nafas, meskipun belum Mm-mm. tentu. Nah, untuk itu ada pemeriksaan yang namanya pemeriksaan pH metri. Pemeriksaan pH Mm-mm. metri itu artinya kita taruh probe atau elektroda ditelankan sampai ke bagian bawah kerongkongan. Minuman keluar lagi minuman. Jadi Ya, ya. dimasukkan ke dalam sampai ke sini. Jadi nanti kita bisa lihat dari elektrodanya itu apabila ada asam yang naik. Kemudian dipertahankan 24 jam, kita lihat apakah asam lambungnya itu sering naik atau tidak. Dia akan membaca pH. Mm-mm. Harusnya di sini pH-nya tidak asam. Tapi kalau pH-nya asam-asam terus, artinya ada asam lambung yang naik. Dan kita juga bisa Iya, lihat naiknya itu sampai seberapa tinggi, karena di sini ada beberapa elektroda. Jadi naiknya segini, 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 segini itu kita bisa lihat. Itu pemeriksaan pH metri namanya. Dan mm. satu lagi faktor yang bisa menyebabkan GERD itu adalah alergi, terutama bayi kecil. Biasanya alergi susu sapi Oh bisa baik. menyebabkan GERD. Jadi bisa saja Oh, bahwa dia sesaknya karena alergi, GERD-nya juga karena alergi, itu bisa. Dan mereka saling memberatkan gitu ya. Alergi mhm. susu sapi Ya, ya. bisa Jadi itu yang mesti menyebabkan. diperhatikan juga dok ya, karena sering kayak jadi pemicu jadinya dok ya. Kita harus paham betul ya Iya, dok ya. Kalau emang anaknya alergi susu sapi juga mesti mesti kita hindari benar tuh, karena bisa berpengaruh ke GERD-nya juga dok ya. betul. Oke, dok kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya adalah dari Lia_Rosiana. Untuk ciri-ciri asam lambung pada anak apa ya dok? Dan adakah pertolongan pertama saat anak mengalami asam lambung? Dokter. Sorry ya. Tadi agak Ah ya, kehilangan. Jadi ciri asam lambung oke. itu apa? Dan adakah apa Iya, Mbak dan pertolongan Mbak pertolongan pertolongan pertama pertama? saat anak asam lambung yang bisa dilakukan orang tua di rumah. Oke, nah ciri-cirinya yang tadi sudah kita bahas, jadi pada anak yang Mm-mm. lebih kecil dan anak yang lebih besar itu bisa berbeda. Kalau anak Mm-mm, yang lebih betul. besar, biasanya dia bisa merasakan nggak nyaman, kemudian kalau itu tipe yang GERD, berarti nyeri di ulu hati, kemudian dia bisa Mm-mm. bilang, "Bukan sesak nafas." Jadi pada saat naik-naik ke atas, tadi bukan cuma pindah ke sebelah, Mbak Enji, tapi pada saat dia Iya, naik-naik ke atas itu, sensasinya itu seperti orang sesak nafas. Nah, kemudian em, dia bisa juga kalau pada anak yang lebih kecil mengalami tadi nafsu makan berkurang, rewel, menolak makan karena kan nyeri pada saat makanan itu turun betul. ke bawah. Jadi kalau pertolongan pertama tadi gampang kalau itu tipe GERD naikin ke atas. Jadi buat dia nyaman dengan meninggikan kepalanya. Ya, Kalau itu tipe yang luka berarti susah. Harus diberikan bantuan dulu dan biasanya kita mendiagnosisnya salah satunya dengan kalau memang tidak teratasi juga dengan obat yaitu dengan endoskopi. Endoskopi itu artinya kita mengintip ke dalam dengan ya. alat endoskop untuk kita lihat di dalam itu ada lukanya atau tidak, lukanya seberapa berat, dan kita juga bisa mengambil biopsi. Jadi diambil jaringannya kecil untuk diperiksa apakah ada kuman yang namanya Helicobacter pylori tadi Mm-mm. yang sering menjadi Mm-mm. penyebab. Kalau ada kuman itu, kita obati kumannya. Kalau tidak ada Ya. kuman itu berarti ya baru kita lihat apa penyebabnya kira-kira. Oke, dok, satu pertanyaan terakhir, dok. Ini dari Bear Brand. Dok, apakah bayi prematur dan IUGR lebih beresiko untuk terkena GERD daripada bayi full term dengan berat badan yang cukup? Oke, pertanyaannya bagus banget nih ya. Memang betul bahwa bayi-bayi yang prematur dan bayi yang IUGR itu lebih Ah, berisiko untuk mengalami GERD ya, yang tipe GERD mm-mm. reflux. Kenapa? Karena kan karena keterlambatan
perkembangannya, bukan terlambat as in disabled ya, tapi dia kan Ya, mengejar nih ya, namanya juga ya, prematur, ya, ya. dia ngintil. Jadi otot-ototnya pun kekuatannya lebih lemah, sehingga dia lebih cenderung untuk naik kembali ke atas isi lambungnya. Anak bayi yang prematur itu sangat lebih sering mengalami GERD dibandingkan dengan yang tidak Hmm. prematur. Tapi lama-lama dia akan catch up. Hanya saja karena dia mungil, ditambah GERD yang membuat risiko untuk berat badannya stagnan itu lebih tinggi, jadi kita harus lebih agresif dalam menanganinya supaya GERD-nya itu tidak terjadi berulang. Oke. Wah, Dokter Aryani, kita jadi makin tahu nih ya, semakin tahu banyak tentang GERD atau asam lambung ini juga dan juga penyakit MAH kepada anak, dan ternyata itu bisa aja terjadi ya, Dok ya. Kalau mungkin kita berpikir itu cuma penyakitnya orang dewasa, ternyata enggak, anak-anak pun juga bisa mengalami hal tersebut. Yang mungkin memang harus selalu jadi perhatian kita adalah kita memperhatikan satu, perkembangan anak-anak kita dengan memperhatikan berat badannya juga bertambah atau tidak. Lalu memang pola makan juga harus diperhatikan ya nggak sih, Dokter? Perhatikan juga Betul. apakah anak-anak kita memiliki alergi atau tidak. Itu juga yang bisa menjadi pemicu terjadinya asam lambung yang naik juga ya, Dokter ya. Iya, tepat sekali. Oke. Sip. Dokter Aryani, terima kasih banyak atas waktunya. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol, dapat informasi Makasih, mengenai Mbak anak Anji. asam lambung itu bisa apa enggak. Ternyata jawabannya bisa banget. Dan Bisa. kalau ditanya mulai umur berapa, nah usianya ini memang tidak, ya nggak nentu ya. Ada yang memang relatif masih masih bayi gitu kan ya. Ada juga yang memang balita dan bahkan udah anak-anak lebih besar lagi. Nah, memang kita harus selalu menjadi perhatian kita sebagai orang tua. Dokter, jaga kesehatan selalu. Terima kasih sudah bersedia berbagi bersama Mother and Baby di sini. Semoga kita bisa segera berjumpa lagi ya, Dokter ya. Terima kasih, Mbak Anji. It's always nice talking to you. Mudah-mudahan nanti kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Baik. Terima oke. kasih, Dokter Selamat Aryani. Bye. Thank you, Bye. Dok. Dan tentunya juga terima kasih buat moms yang sudah bergabung ikutan ngobrol-ngobrol bersama kita di sini di live Instagram. Jangan lupa di minggu ini Mother and Baby juga masih punya rangkaian live Instagram yang tidak kalah seru seperti hari ini. Kita membahas soal kesehatan. Kalau nanti hari Rabu kita akan mengajak moms untuk berbincang-bincang di live Instagram mengenai berhubungan seks atau berhubungan suami istri setelah melahirkan. Wah, ini juga tidak kalah menarik. Jadi moms, pastikan sudah follow Instagram Mother and Baby Indonesia dan kembali menyaksikan live Instagram kita. Buat moms yang ketinggalan live Instagram sesi ini akan ada di IGTV Mother and Baby Indonesia. Jaga kesehatan selalu, tetap di rumah, dan tentunya jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan yang wajib kita lakukan. Sampai ketemu lagi moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye moms.